Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya akan melaksanakan rangkaian dari supervisi akademik. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan diskusi pasca supervisi. Di samping saya sudah ada guru kelas 4 yang bernama Bapak Toha. Selamat siang Pak Toha. Selamat siang Pak Dodi. Apa kabarnya Pak Toha hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak Toha ya. Pak Toha, sebelumnya kan kita ini udah merencanakan mau melaksanakan supervisi kelas Pak Toha ya? Iya. Nah, tapi sebelumnya mungkin kita akan sedikit diskusi dulu, ngobrol-ngobrol dulu, menyamakan dulu persepsi dan juga minta gambaran secara umum apa yang dilaksanakan Pak Toha nanti ketika proses pembelajaran. Oke, bisa Pak Toha dimulai? Insyaallah. Oke. Pak Toha, rencananya Pak Toha ini nanti mau membawakan pelajaran apa? Pelajaran matematika Di kelas berapa? di Pak? kelas 4C. Oh, 4C. Jadi Pak Toha ini sekarang ngajar di kelas 4C. 4C. Nah, untuk matematika ini rencananya tentang apa Pak Toha materinya? Kuadrat pangkat 2. Bilangan kuadrat, berarti bilangan pangkat 2. Ngomong-ngomong nih, dari kegiatan apa? Dari pembelajaran bilangan kuadrat ini, tujuan pembelajaran yang ingin dicapainya apa Pak Toha? Ya, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menjelaskan dan menentukan pangkat 2 serta menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan pangkat 2. Jadi tujuannya itu ingin peserta didik Pak Toha nanti setelah belajar itu berarti memahami ya, Iya. bilangan kuadrat itu seperti apa konsepnya, dan juga mungkin bisa menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan bilangan kuadrat. Seperti itu Pak Toha ya? Iya. Oke. Tapi sebelumnya nih, gambaran awalnya anak-anak ya dalam bidang matematika, bilangan kuadrat itu kan tidak jauh beda dengan perkaliannya Pak Toha ya? Iya. Nah, dari gambaran awalnya anak-anak dalam masalah perkalian seperti apa Pak Toha? Kemarin sudah disampaikan kepada anak-anak tentang perkalian dan alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan. Anak-anak sudah memahami tentang perkalian, konsep perkalian. Jadi dari dasarnya mungkin sudah ada ya. Iya. Jadi kan dari mungkin perkalian nanti ke pangkat 2 itu kan tidak jauh beda ya. Iya. Rencananya nih untuk mencapai tujuan itu, kegiatannya akan Pak Toha lakukan itu seperti apa? Kegiatannya mungkin yang pertama menjelaskan tujuan pembelajaran terlebih dahulu, kemudian memberikan penjelasan singkat tentang bilangan kuadrat. Kemudian anak-anak akan mengamati kotak satuan untuk menentukan hasil kuadrat. Dan selanjutnya mungkin anak-anak akan diberikan soal formatif untuk melihat ketercapaian tujuan pembelajaran. Oh, jadi dari segi kognitifnya mungkin nanti ada latihan soal Ya, mungkin ya. ada latihan gitu. soal ya. Selain itu dari segi kognitif ada di karakter anak mungkin ada dinilai juga mungkin ya Pak ya. Karakter anak juga dinilai ya. Jadi kejujurannya, pengetahuannya, ya, dan juga karakter. Jadi insya Allah mungkin nanti Pak Toha akan mengembangkan di 3 aspek ya. Iya. Mulai dari pengetahuannya, dari keterampilannya, dan juga dari psikomotoriknya. Betul, dari sikapnya. Kira-kira ada lagi nggak rencana yang alternatif gitu? Misalkan kalau ini tidak terlaksana atau belum ada kendala gitu, ada alternatif lain nggak dari ini? Maksudnya Misalkan dari alternatifnya kalau misalkan kotaknya tidak ada nih gitu kan, tidak seperti kan tidak terlihat, atau misalkan dari bisa menggunakan buku atau gimana gitu. mungkin menggunakan yang ada di PowerPoint untuk menentukannya. Kemudian anak-anak nanti akan dilatih dengan perkaliannya. Ya, jadi sebagai dasarnya ya. Ya, sebagai dasarnya perkalian. Ya, gitu aja mungkin saya untuk tahap awal ini. Mudah-mudahan nanti pas pembelajarannya berjalan lancar Pak Toha ya. Amin. Terima kasih Pak Toha atas waktunya. Sampai ketemu lagi nanti di pas supervisinya, dan juga nanti kita akan bersama-sama di evaluasi di akhir ya. Ya, hatur nuhun pisan Pak Toha. Ya, sama-sama. Ya, selamat beraktivitas yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa.
Bapak akan mengabsen dulu ya. Mengabsen dulu kehadiran. Tuh. Kemudian Asila ada, Asrof ada, Azril ada, Azril mana Azril ada, Muhammad Taki ada, Muhammad Levin ada, Muhammad Rafi Ayubi ada, Silva sakit, Adeva sakit, Alkohol ada, Dir, Alfa masih sakit, Alfa mana? Alka Kamil ada. 5 pangkat 2 artinya 5 kali 5. Berapa 5 kali 5? 5 kali 5 25. Jadi kalau misalnya kalian ada menemukan 5 pangkat 2 berarti 5 kali 2 itu salah. Ya. Di pangkatnya itu pangkat seperti ini. Di atasnya kecil. Jadi angka 5, ya betul. Contoh 6 pangkat 2 sama dengan 6 kali 6. Berapa 6 kali 6? 36. Hebat. Ya. Kemudian 7 pangkat 2 sama dengan 7 kali 7 sama dengan 49. Hebat. Jadi perkaliannya sudah begitu paham ya. 8 pangkat 2 sama dengan 8 kali 4 bantunya, yaitu dengan mempergunakan kotak. Lihat di sini. Ini pengertiannya ya. Perpangkatan 2 adalah perkalian 2 bilangan yang sama. Ulangi, perpangkatan 2 atau kuadrat adalah perkalian 2 bilangan yang sama. 2 kali 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2. 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3. 4 kali pangkat 2 sama dengan 4 kali 4. 4 kan bilangan yang sama. Hasil perkaliannya disebut kuadrat. Ini disebut 7 pangkat 2 atau 7 kuadrat. Seperti itu. Nah, untuk pembuktiannya. Lihat di sini. 13 kali 13. Kemudian 13 kali 13. Berarti ke sininya juga ke bawah 13. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Nah, kemudian 13 kali 10 ditambah 3. Nah, artinya 13 kali 10 kemudian 13 kali 3 ditambah 13 kali 3. 13 kali 10 berapa? Semua yang perkalian 10 berarti tinggal nambah 0. Karena perkaliannya sama dengan 13 kali 1. 13 kali 1 berapa? 13. Ada nomor 1. Berarti di sini 13 kali, nah ini berapa? 130. Ditambah 13 kali
39. Tinggal dijumlahkan. 130 ditambah 39 berarti 169. Jadi bisa seperti itu ya. Jadi bisa berbagai cara ya. Nah, berarti di sini hitung semuanya. Betul nggak dari sini ke sini jumlahnya? Kalian menghitungnya juga capek ya. Jadi udah perkalian itu tinggal kalian harus hafal. Yang penting, yang inti, kalian harus hafal perkalian 1 sampai 9. Kuncinya itu kalau kalian hafal perkalian 1 sampai 9, maka bilangan apapun bisa kalian kalikan. Kuncinya yang pertama penjumlahan, yang kedua pengulangan, yang ketiga perkalian, yang keempat pembagian. Semuanya akan itu rumusnya ya. Semuanya akan bisa dilaksanakan. Yang penting kalian sudah bisa perkalian dan pembagian, penjumlahan, pengulangan, perkalian dan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya juga ditemani oleh Pak Toha, guru kelas 4 yang kemarin disupervisi, dan juga oleh Ibu PP, Ibu Siti Sarofah atau Ibu Sipa. Pada kesempatan hari ini kita, Pak Toha ya, kita akan ngobrol-ngobrol tentang pasca observasi kemarin. Tapi sebelumnya saya tanya kabar dulu, Pak Toha gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Ibu gimana Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah pada kesempatan ini Pak Toha, Ibu dan juga saya dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kita selamanya senantiasa ada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan ya Allah Subhanahu wa taala. Pak Toha begini, kemarin itu kan kita setelah melakukan rangkaian supervisi akademik, mulai dari percakapan di awal atau di pra supervisi, dan kemarin gitu kan diobservasi di kelas ya Pak Toha ya. Mungkin sekarang kita akan memasuki tahapan terakhir, yaitu kita sedikit percakapan atau diskusi atau ngobrol-ngobrol pasca observasi kemarin. Mungkin itu ya Pak Toha ya untuk hari ini. Dan sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Pak Toha menjadi disupervisi ya dari awal, tahapan awal juga tahapan akhir. Mungkin ada beberapa hal Pak Toha ya yang kita diskusikan hari ini yang saya ingin tanyakan. Yang pertama, setelah melakukan kegiatan kemarin Pak Toha ya, mulai dari observasi di kelas kemarin, bagaimana nih perasaan Pak Toha setelah melakukan rangkaian itu semua Pak Toha? Ya. Setelah melakukan observasi kemarin, ya, alhamdulillah saya sangat senang sekali karena bisa berdiskusi dengan Pak Dodi, dengan Ibu siapa? Ibu Siti Sarofah ya, dan mungkin untuk menyiapkan pembelajaran yang akan datang, dan mudah-mudahan pembelajaran yang akan datang bisa lebih baik lagi dari pembelajarannya sebelumnya. Ya, alhamdulillah Pak Toha ya, kemarin mungkin kita udah melaksanakan tahapan-tahapannya Pak Toha ya. Mungkin selanjutnya gini Pak Toha ya, ada beberapa pertanyaan selanjutnya nih menurut Bapak nih ya. Kemarin itu kan ketika kita merencanakan pembelajaran itu tentunya kita merencanakan juga tujuan pembelajaran ya Pak Toha ya. Ya. Pasti setiap kita masuk kelas pasti kita punya tujuan pembelajarannya. Nah, menurut Bapak nih, tujuan pembelajaran ini yang direncanakan itu apakah kemarin ketika Bapak menyampaikan itu ketika observasi ini tercapai atau tidak Bapak? Memang secara keseluruhan menurut saya itu alhamdulillah tercapai. Memang ada beberapa orang yang memang belum mengerti, tetapi ya paling 1-2 orang lah yang belum mengerti tentang yang kemarin dijelaskan, tetapi pada dasarnya secara keseluruhan itu sudah memahami apa yang saya sampaikan. Ya alhamdulillah ya, kemarin itu kan kalau tidak salah gitu tujuan Pak Toha itu kan yang pertama itu memahami memahami konsep bilangan kuadrat ya Pak Toha ya. Ya, kuadrat. Jadi mungkin tadi dari pemberian Pak Toha ini udah tercapai ini tujuannya ya, alhamdulillah ya. Oke. Ya kan kuncinya itu perkalian, itu pembagiannya. Iya betul. Mungkin selanjutnya gini Pak Toha ya. Kan kemarin itu kita ngobrol-ngobrol nih, waktu kita ngobrol perencanaan kita ngobrol ya. Kita ngobrol nih rencana pengembangan gitu dari yang apa Bapak rencanakan itu dari mulai pengetahuannya gitu kan. Tadi mungkin kan pengetahuannya dan memahami konsep dari bilangan kuadrat, dan juga dari keterampilannya, dan juga mungkin dari area sikapnya gitu kan. Nah, dari semua area yang waktu itu kita di awal kita obrolkan, yang ingin Bapak kembangkan, dan bagaimana nih secara pencapaiannya, tahapan-tahapan Bapak yang lakukan itu untuk mencapai itu semua, apakah dari segi tercapai atau enggak, terus tahapan-tahapannya atau langkah-langkah yang Bapak lakukan itu seperti apa? Tahapan-tahapan yang dilakukan itu yang pertama mungkin anak di absen terlebih dahulu, kehadirannya dicek apakah semuanya hadir, kemudian berdoa terlebih dahulu, kemudian
pembelajaran diulang yang pertama yang sebelumnya. Ya, kemudian dihubungkan dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Setelah itu baru anak diberikan materi yang baru. Alhamdulillah ya, jadi seperti itu. Jadi rangkaian pengetahuannya juga mungkin meningkat. Dan saya kemarin mengamati gitu ya, jadi ketika Bapak menjelaskan, ketika Bapak menyampaikan tujuan di awal dan juga menjelaskan tentang konsep bilangan kuadrat dari secara keseluruhan, saya amati anak-anak juga cukup antusias ya Pak ya? Iya. Jadi mungkin kalau bisa katakan anak-anak bisa memahami apa yang Bapak jelaskan kemarin gitu. Apalagi pas ketika anak itu suruh dengan kotak-kotak itu gitu. Ya, itu ya kotak satuan gitu ya. Satuan jadi kotak. Mungkin dari yang sifatnya abstrak gitu ya, perkalian yang abstrak dengan benda-benda yang konkret yang anak bisa langsung dihitung kotak-kotaknya, kayaknya itu juga lebih seru gitu kalau pengamatan saya gitu ya. Menurut Pak Toha gitu gimana nih? Sama gak ada sependapat gak dengan saya? Ya memang sependapat. Memang anak lebih tertarik dengan gambar-gambar atau dengan yang sifatnya tidak hanya kontekstual ya, tapi dengan gambar, dengan alat peraga yang lain, itu lebih tertarik. Iya. Jadi secara keseluruhan apa yang Bapak rencanakan dan juga tujuan pembelajaran yang Bapak ingin tercapai mungkin tercapai ya Pak ya? Alhamdulillah tercapai. Cuman mungkin tentunya kita kan pasti harus mau meningkatkan ya Pak ya? Betul. Yang belum tercapai mungkin bisa lebih tercapai, yang sudah tercapai juga mungkin juga ada peningkatan gitu. Betul. Nah rencana Bapak nih untuk pengembangan ke depan mau seperti apa Bapak? Untuk pengembangan ke depannya mungkin saya akan melihat hasil daripada pembelajaran kemarin yang sudah mencapai KKM atau di atas KKM itu akan diberikan pengayaan dengan pembelajaran yang lebih mungkin. Kemudian yang masih di bawah KKM itu akan ada perbaikan supaya semuanya bisa sama sudah di atas KKM semuanya. Bisa tuntas itu ya Pak ya? Iya, tuntas. Jadi mungkin yang sudah tuntas ya kita berikan pengayaan gitu ya. Yang masih belum tuntas mungkin yang butuh waktu lagi gitu ya. Untuk diberikan remedial atau diberikan kesempatan lagi gitu. Iya, betul. Itu ya Pak ya. Terusnya mungkin cara pengembangan diri dari Bapak nih, misalkan kita tentunya komposisi kita harus naik ya kan. Iya. Anak juga kan semakin pemahaman juga semakin jauh gitu kan, kita juga harus mau meningkatkan kompetensi kita. Iya. Rencana Bapak nih untuk meningkatkan kompetensi itu supaya kita juga terus ya berkembang gitu ya, terus meningkatkan seperti apa Bapak yang akan Bapak lakukan? Yang akan kami lakukan jadi kami pun akan mencari mungkin bahan-bahan atau materi-materi yang lebih simpel, yang lebih bisa dimengerti oleh anak. Jadi kalau misalnya dengan sistem seperti ini, anak ada yang sudah memahami lebih banyak, tapi mungkin ada beberapa anak yang masih belum memahami. Tapi dengan cara lain mungkin ada yang lebih bisa cepat dimengerti oleh anak. Iya betul. Jadi mungkin kita juga harus meningkatkan kemampuan kita ya lebih. Betul. Jadi bukan anak saja yang harus meningkat, tapi guru juga harus lebih meningkat. Apalagi sekarang Pak serba dimudahkan ya Pak ya. Iya. Bisa ada di PMM-nya, mungkin ada cara yang lain-lainnya. Itu juga kita bisa manfaatkan untuk semuanya. Dengan harapan memang kayaknya sama ya, harapan kita itu bisa memberikan yang terbaik buat anak kita. Gitu. Mungkin gitu aja Bapak ya. Kayaknya dari rangkaian kita mulai dari supervisi akademik kemarin, mulai dari pasca, dari observasi kelas, dan sekarang mungkin paskanya dari peranya sebelumnya kita sudah bisa dilaksanakan dan mungkin berjalan ya dengan sesuai dengan yang kita rencanakan. Sekali lagi Pak Toha saya ucapkan terima kasih sekali. Sama-sama. Kita saling mungkin nanti juga Pak Toha juga bisa memberikan masukannya kepada saya gitu ya dalam melaksanakan kegiatan ini, dan juga kita saling berbagi gitu ya. Juga mungkin Pak Toha juga nih yang kemarin yang berhasil nih bisa juga disampaikan ke rekan-rekan yang lain gitu. Jadi supaya majunya nggak cuma Pak Toha aja gitu. Mungkin kita aja Pak ya. Terima kasih banyak sama-sama. Sebelumnya, dan juga Ibu Siva. Terima kasih banyak telah selama ini membimbing dari kegiatan CGP ini. Mungkin akhiri saja ya percakapan hari ini.
Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur Bapak Sami-sami. sudah bersedia. Sami-sami Bu.